Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila Hersa, kelas 10 IPS 1 Angkatan 8. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Ruang lingkup pengetahuan geografi. Sejarah geografi. Istilah geografi kali pertama diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal yang bernama Eratosthenes. Kata geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti tulisan atau menjelaskan. Sebab itu, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik serta manusia di atas permukaan bumi. Seperti banyak hal lainnya, geografi juga punya sejarah. Seperti apa sejarah geografi ini? Sebagai ilmu pengetahuan, geografi berkembang dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahap perkembangan. Sejarah geografi itu dimulai dari geografi klasik yang berkembang di sekitar abad 6-1 sebelum Masehi, geografi abad pertengahan dan Renaissance, geografi modern, geografi akhir abad 19 dan awal abad 20, dan geografi mutakhir. 1. Geografi klasik. Pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negara dan menambahkan teknik baru. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Beberapa tokoh geografi klasik antara lain Amasimandaros, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. 2. Geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan terus membangun warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi Gaul, Lori, dan Gospel. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di dunia. Bagian barat wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa ini. Adapun beberapa tokoh geografi pada masa ini adalah Marco Polo, Bartholomeus Diaz, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus, dan Ibnu Khaldun. 3. Geografi modern. Pada masa ini, geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya adalah Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Karl Ritter, dan Charles Darwin. 4. Geografi akhir abad 19. Ciri pandangan geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian geografi manusia semakin berkurang. Beberapa tokoh geografi zaman ini adalah Friedrich Ratzel, Ferdinand von Richthofen, Hans Sortner, Vidal de Lablanche, Presto James, dan Frank de Benham. 5. Geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya antara lain Brinkley dan Peter Hagen. Pengertian geografi. Pemahaman geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring kemajuan pemikiran penelaah manusia. Kata geografi berasal dari geo yang artinya bumi dan graphen yang artinya gambaran.
Ungkapan itu pertama kali dikemukakan oleh Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani memperkenalkan pengertian geografi dalam bukunya yang berjudul Geographika. Kata itu berakar dari geo yang artinya bumi dan grafika yang artinya lukisan atau tulisan. Eratosthenes berpendapat bahwa bumi berbentuk bulat. Berikut adalah beberapa pengertian tentang geografi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yaitu 1. Wintarto atau 1977. Wintarto mengungkapkan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. 2. Bernardus Varenius atau 1922 sampai 1650. Bernardus Varenius dalam bukunya Geographika Generalis, dia mengatakan bahwa geografi adalah campuran dari matematika yang membahas kondisi bumi beserta bagian-bagiannya, juga tentang benda-benda langit lainnya. Ia membagi bidang kajian geografi menjadi dua, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Geografi umum membahas tentang karakteristik bumi mencakup 3 bagian, yaitu 1. Terestrial merupakan pengetahuan tentang bumi secara keseluruhan, bentuk dan ukurannya. 2. Astronomis membicarakan hubungan bumi dengan bintang-bintang yang merupakan cikal bakal ilmu kosmografi. 3. Komparatif, penyajian deskripsi lengkap mengenai bumi, letak, dan tempat-tempat di permukaan bumi. Sedangkan geografi khusus mendeskripsikan tentang wilayah yang terdiri dari 3 aspek, yaitu atmosfer, yang secara khusus membicarakan iklim, litosfer, yang secara khusus menelaah permukaan bumi meliputi relief, vegetasi, dan fauna dari berbagai negeri, dan yang terakhir manusia, yang membicarakan keadaan penduduk, perniagaan, dan pemerintahan dari berbagai negeri. 3. Immanuel Kant atau 1724 sampai 1821. Selain sebagai seorang geografi, Kant juga seorang filsuf. Kant tertarik pada geografi karena menurutnya ilmu itu dekat dengan filsafat. Semua gagasan Kant tentang hakikat geografi dapat ditemukan dalam buku Psychische Geographie yang ditulisnya. Menurutnya, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda. Hal-hal itu gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. 4. Alexander von Humboldt atau 1769 sampai 1859. Pada mulanya, Humboldt adalah seorang ahli botani. Ia tertarik geografi ketika ia mulai mempelajari tentang batuan. Ia diakui sebagai peletak dasar geografi fisik modern. Ia menyatakan geografi identik atau serupa dengan geografi fisik. Ia menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari dan perilaku bumi dalam ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim di bumi, tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan hidrosfer dan biosfer. 5. Dale Johnny. Nama Dale Johnny dikenal karena buku-bukunya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala baik yang alami maupun manusiawi di muka bumi. Kemudian, dalam hal ekologi, geografi mempelajari bagaimana manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dalam hal region, geografi mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan visi geografisnya. Ruang lingkup geografi. Colt Ritter berpendapat bahwa geografi mempelajari bumi sebagai tempat tinggal manusia. Berdasarkan konsep itu, bumi sebagai tempat tinggal manusia berkenaan dengan ruang yang memiliki
memasuki struktur, pola, dan proses yang terbentuk oleh aktivitas manusia. Selain itu, konsep tempat tinggal manusia tidak hanya terbatas pada permukaan bumi yang ditempati oleh manusia, tetapi juga wilayah-wilayah permukaan bumi yang tidak dihuni oleh manusia sepanjang tempat itu penting arti bagi kehidupan manusia. Menurut Huntington, geografi terbagi menjadi 4 cabang, yaitu physical geography yang mempelajari faktor fisik alam, phytogeografi yang mempelajari tanaman, zoogeografi yang mempelajari hewan, dan antropogeografi yang mempelajari manusia. Menurut Muller dan Riner, cabang-cabang geografi terdiri atas 1. Geografi fisik yang terdiri atas geografi matematika, geografi tanah dan hidrologi, klimatologi, geografi mineral dan sumber daya, geografi tanaman, dan geografi tata guna lahan. 2. Geografi manusia meliputi geografi budaya atau geografi penduduk, geografi sosial, dan geografi kota, geografi ekonomi atau geografi pertanian, geografi transportasi dan komunikasi, dan geografi politik. 3. Geografi regional. Luasnya ruang lingkup geografi menimbulkan kebutuhan spesialisasi. Oleh karena itu, muncul cabang-cabang ilmu geografi pendukung, yaitu sebagai berikut. 1. Geologi adalah ilmu yang mempelajari kejadian, struktur, komposisi, sejarah, dan proses perkembangan bumi. 2. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. 3. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor-faktor pembentuknya serta pengklasifikasian dalam suatu kelompok iklim. 4. Oceanografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lautan. 5. Biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. 6. Kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan peta. 7. Penginderaan jauh adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik memperoleh informasi tentang suatu objek dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.